Martial Peak Novel 3454. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dunia di lubang pertarungan darah dilemparkan ke dalam kekacauan saat pasir dan batu terbang dari puncak gunung. Dengan setiap serangan, puncak gunung akan menyusut beberapa puluh meter. Iblis api tingkat Raja Iblis tingkat tinggi memegang tombak berapi yang dipenuhi dengan api yang mengamuk. Kekuatan tombak ini sangat besar sehingga sepertinya bisa membakar seluruh dunia. Yang Kai memegang million sword dan menebas saat dia terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun sepertinya dia bertarung dengan gagah berani, dia sebenarnya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu asnya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Mereka berdua bertarung dengan sengit, tapi Raja Iblis lainnya tidak bisa ikut campur. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani. Di kejauhan, Boya masih memelototi mereka seperti harimau mengawasi mangsanya. Jadi bagaimana mungkin mereka berani lengah? Mereka hanya bisa menunggu Blood Demon menemukan jejak Boya dan melenyapkan ancaman ini. Sesaat kemudian, ledakan yang menghancurkan dunia terdengar di kejauhan. Melihat ke atas, awan jamur naik ke langit. Banyak Raja Iblis sangat gembira, menyadari bahwa ini adalah tempat asal panah tersembunyi Boya. Dengan keributan seperti itu berarti Blood Demon telah menemukan Boya dan membunuhnya. Flame Demon, yang menghadap Yang Kai, juga santai dan menyeringai. Kamu akan mati tanpa penguburan. Sebelumnya, dengan Boya diam-diam melayaninya, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi sekarang setelah ancaman terbesar telah dihilangkan, dia tidak lagi perlu khawatir tentang hal lain. Tubuhnya tiba-tiba terbakar saat demonic ki yang tebal melonjak ke arah Yang Kai. Tetapi pada saat ini, dari arah yang berlawanan, suara menusuk terdengar dan bersamaan dengan itu, aura kuat mengunci dirinya saat aliran cahaya 5 warna merobek ruang dan muncul di depannya. Iblis api tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada panah tersembunyi yang datang dari arah ini. Fluktuasi energi dan teknik yang berasal dari panah ini jelas dilakukan oleh Boya. Tapi apa keributan dari posisi sebelumnya? Apakah Boya tidak ada di sana? Dalam sekejap mata, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan secara naluriah ingin menghindar. Meskipun dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia tidak berani menghadapi panah Boya secara langsung. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Ketika panah ini terbang ke arahnya, tidak hanya Flame Demon yang tercengang, dia juga tertegun sejenak. Namun, dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah rencana Boya untuk memancing harimau keluar dari gunung. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Boya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, karena dia memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Di bawah pengaruh Space Laws, wajah Flame Demon langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan suara Ci, aliran cahaya 5 warna secara akurat menembus dada Flame Demon ini dan melesat keluar dari punggungnya, membawa serta sejumlah besar darah seperti lava. Flame Demon meraung kesakitan. Nyala api di tubuhnya menjadi lebih ganas, menunjukkan kemarahan di hatinya. Raja Iblis di sekitarnya yang awalnya mengira Boya akan hancur semuanya tersentak dan berhenti di jalur mereka. Masing-masing dari mereka merasa kedinginan saat mereka diam-diam bersukacita. Cici. 3 anak panah lainnya terbang. Diam-diam. 2 dari Raja Iblis yang menyaksikan kepalanya hancur berantakan sementara panah yang tersisa masih ditujukan pada Iblis api yang melawan Yang Kai. Setelah menderita kerugian besar, Flame Demon sudah siap. Dia bisa dengan jelas melihat lintasan panah ini. Meskipun dia saat ini terluka, tidak sulit baginya untuk menghindarinya. Saat dia hendak menghindar, Yang Kai memberinya senyum licik dan berteriak, "Segel!" Ruang di sekitarnya terkunci dan dia merasa seperti jatuh ke rawa. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Mata Flame Demon melebar saat dia mati-matian mencoba menggunakan demonic ki-nya untuk melepaskan diri dari segel tak terlihat ini. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, panah Boya tiba dan menembus perutnya, menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dan membakar perutnya. Panah mengenai vitalnya, menyebabkan puluhan ribu Master Demon Rache di antara penonton berteriak ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Blood Fighting Pit, tetapi mereka tahu bahwa panah hitam itu sangat akurat dan menakutkan.
Bahkan Raja Iblis tingkat tinggi tidak dapat menghindari mereka dan terluka parah oleh panah ini. Dengan lebih banyak anak panah, nyawa Flame Demon akan berada dalam bahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, panah ketiga melesat, menembus langit dan menusuk ke arah kepala Flame Demon. Jelas, Boya juga bisa melihat bahwa dengan bantuan Yang Kai, dia tidak perlu khawatir panahnya meleset. Yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan senjatanya dari jauh. Melihat bahwa aliran cahaya semakin dekat dengannya, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali, Flame Demon akhirnya panik. Meskipun dua anak panah sebelumnya telah melukainya cukup parah, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Jika dia tidak bisa menghindari panah ini, dia akan habis. Pupil matanya mengembun seukuran ujung jarum, dan tubuhnya mulai memancarkan panas terik yang mengembun menjadi dinding api. Cahaya panah mengalir ke lautan api dan menembus kepala Flame Demon, tetapi hanya menembus 5 inci ke dalam dagingnya dan tidak menghancurkan kepalanya. Api yang telah memadatkan semua kekuatan Flame Demon akhirnya mengurangi kekuatan panah ini lebih dari setengahnya. Kekuatan kekerasan mendorong kepala iblis api ke belakang. Dan bahkan sebelum dia bisa meluruskan tubuhnya, Yang Kai telah mengangkat pedangnya dan menebas ki iblis pelindung lawannya ke lehernya. Kepalanya terangkat ke langit, dan darah seperti magma panas menyembur dari lehernya yang terpenggal. Mayat tanpa kepala itu bergoyang sejenak sebelum dengan cepat mundur. Ekspresi Yang Kai dingin saat dia mengejarnya. Million Sword berubah menjadi jaring pedang yang menyelimuti tubuh Flame Demon. Pada saat Yang Kai menarik pedangnya, tubuh Flame Demon telah menjadi debu. Pada saat ini, kepala yang terpenggal jatuh dari langit dan menghadap ke Yang Kai. Mulutnya bergerak beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, tidak bisa. Matanya melebar saat kekuatan hidupnya menghilang dan mati dengan keluhan. Di tribun penonton, puluhan ribu Master Demon Rache semuanya terdiam. Semuanya menatap Blood Fighting Pit dengan tak percaya. Yang Kai dan Boya sama-sama Raja Iblis kelas menengah. Tetapi ketika mereka berdua bergabung, mereka seperti pisau panas yang memotong mentega, mengalahkan lebih dari selusin Raja Iblis. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, 2 Raja Iblis kelas menengah telah mati. 4 Raja Iblis peringkat rendah. 1 Raja Iblis peringkat tinggi telah mundur, dan 1 telah mati. Rekor pertempuran yang luar biasa seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah panjang Blood Fighting Pit. Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, 80% kredit jatuh ke tangan Boya. Itu adalah panah tersembunyinya yang membunuh dan mengusir Raja Iblis. Dan tampilan kekuatan awal Yang Kai adalah untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun, hanya Boya sendiri yang tahu bahwa jika bukan karena Yang Kai, dia tidak akan pernah bisa mengenai Flame Demon dengan mudah. Iblis pasir dari sebelumnya telah mendekati kematian dan memberinya kesempatan untuk menyerang. Dari 3 Raja Iblis tingkat tinggi, 1 telah mundur, 1 telah mati, dan Iblis darah terakhir telah terpikat di tempat lain. Bagaimana mungkin Raja Iblis kelas menengah dan peringkat rendah yang tersisa memiliki niat untuk bertarung? Ketika Flame Demon hancur, mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan setelah bertukar pandang, mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Aliran cahaya muncul lagi, tampaknya tanpa akhir. Kali ini, bahkan tanpa bantuan Yang Kai, Raja Iblis tidak dapat menghindari panah tersembunyi Boya. Satu demi satu tubuh jatuh ke tanah. Semuanya meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Hanya 2 Raja Iblis tingkat rendah yang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang dari lokasi aslinya, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri. Divine Sense Yang Kai tidak dapat mendeteksi mereka, menyebabkan dia mengerutkan kening. Di kejauhan, cahaya berdarah melintas. Itu adalah iblis darah yang baru saja pergi. Awalnya, dia ingin menemukan jejak pelacur Boya itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya akan menemukan satu avatar ilusi di sana dan segera jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah bergegas kembali, dia terkejut menemukan bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Selusin Raja Iblis tidak terlihat dimanapun, dan tanah dipenuhi dengan mayat-mayat yang hancur. Pupil Blood Demon menyusut, hampir curiga dia sedang bermimpi. Belum lama sejak dia pergi, apa yang terjadi di sini hingga menyebabkan hasil seperti itu? Di bawah,
Yang Kai mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tetapi ekspresi Blood Demon sangat serius. Rasa krisis tumbuh di hatinya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berteriak. Boya, jika kamu berani merusak rencana kami, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah panah. Yang Kai segera mendorong hukum luar angkasa ke arah iblis darah. Namun, yang mengejutkannya, Blood Demon tidak berjuang atau mencoba menghindar. Sebaliknya, itu hanya menatapnya dengan dingin sebelum mengepalkan tinjunya. Tidak diketahui apa yang dipegangnya di tangannya. Tetapi Blood Demon tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Yang Kai tidak bisa membantu melebarkan matanya. Baru saja, dua Raja Iblis kelas rendah juga menghilang. Dia mengira keduanya telah memahami semacam teknik pelarian magis. Tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Mereka pasti menggunakan beberapa metode lain untuk menghilang. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa seharusnya ada semacam informasi yang tidak dia ketahui. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan aura mengunci dirinya. Apakah dia benar-benar akan membakar jembatan setelah melewatinya? Yang Kai tersenyum. Wanita ini, Boya, cukup tegas. Namun, apa yang harus datang akan datang. Salah satunya harus mati. Perlahan berbalik. Dia menghadapi tempat di mana Boya bersembunyi. Matanya dalam dan dalam. Tampaknya mampu menembus ruang. Namun, aura itu tidak meletus. Hanya menjadi lebih kuat saat Yang Kai menghadapinya. Yang Kai berdiri di sana tanpa cacat. Menyebabkan Xiao Wu, yang ada di antara hadirin, menjadi pucat. Dia telah melihat panahan Boya sebelumnya. Jadi tindakan Yang Kai hanyalah mencari kematian. Tanpa diduga. Setelah menunggu lama, Boya tidak menembakkan panah, menyebabkan dia menjadi sangat tegang. Di dalam lubang pertarungan darah, Yang Kai bisa merasakan aura Boya berangsur-angsur naik dan segera mencapai puncaknya. Kekuatan tak terlihat yang menyebabkan darahnya mendidih. Dia segera menyadari bahwa dia telah meremehkan wanita ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar angkasa, dia tidak yakin dia bisa sepenuhnya menghindari panah ini. Selama Boya melepaskan panahnya, ada kemungkinan besar dia akan terluka. Bersambung.